Ya, selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik yang memang menjadi sesuatu teramat penting bagi mereka yang bergelut atau sedang mempelajari berbagai ilmu bidang ekonomi, lebih khusus lagi tentang pemasaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang paling baik ini, kita akan membahas sedikit tentang permintaan. Tentu kita memiliki banyak persamaan konsep dari berbagai literatur yang ada dalam dunia ekonomi, bahwa yang namanya permintaan ini merupakan sesuatu yang teramat penting bagi mereka yang sedang mempelajari atau bahkan mempraktekkan berbagai ilmu, terutama bidang pemasaran. Mengapa? Karena dengan kita mengetahui atau mempelajari tentang berbagai konsep permintaan, maka kita akan dapat mengetahui sekaligus mempraktekkan tentang bagaimana kita menyikapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia bisnis, terutama dengan dunia pemasaran. Nah, dalam berbagai kesempatan kita sudah berbagi cerita, berbagi pengetahuan tentang dunia pemasaran itu sendiri. Namun belumlah lengkap kalau kita belum berbicara tentang permintaan pasar. Dalam hal ini kita sebelumnya harus mempelajari terlebih dahulu bahwa permintaan ini memiliki banyak faktor yang bisa mempengaruhi tentang jumlah atau kuantitas permintaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi permintaan barang maupun jasa dalam dunia bisnis, yang pertama adalah tentu tentang harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh para produsen kepada calon konsumennya. Terutama bagi mereka yang sedang berwirausaha, tentu bukan tidak mungkin suatu ketika Anda semua harus berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan berapa harga yang kita tawarkan kepada konsumen. Mengapa kita harus menganalisis dari harga yang akan kita terapkan kepada konsumen? Hal ini terutama karena harga merupakan faktor yang tidak boleh dikesampingkan jika kita ingin menikmati sebagian ceruk pasar dari bidang bisnis yang akan kita masuki. Mengapa harga barang itu begitu krusialnya? Tentu hal ini sangat wajar sekali, mengingat konsumen saat ini begitu sudah cerdasnya, begitu sudah sensitifnya, terutama dengan yang namanya faktor harga. Oleh karenanya harga ini sangat menentukan akan besar kecilnya angka-angka permintaan yang bisa kita olah menjadi sebuah data, sehingga kita mampu mensinkronkan antara data-data permintaan tersebut dengan apa yang akan kita produksi berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari barang atau yang sesuatu kita tawarkan kepada konsumen. Nah, dalam teori permintaan tentu sangatlah dapat dilogika bahwa semakin harga itu mengalami penurunan, tentu permintaannya ada kecenderungan untuk terus mengalami peningkatan. Pun demikian sebaliknya, jika sebuah harga komoditas itu mengalami kenaikan harga, tentu kecenderungan yang akan mengikutinya adalah dengan munculnya penurunan permintaan pasar.
Nah, karena harga menjadi faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang lain, terutama adalah faktor yang kedua, yaitu faktor tingkat pendapatan masyarakat. Kita pun harus paham betul bahwa tingkat pendapatan masyarakat itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi yang akan mereka keluarkan demi mendapatkan atau mereka meraih segala kebutuhan dan keinginannya. Oleh karenanya, bagi para pengambil keputusan dalam dunia produksi, tentu ini menjadi peluang sekaligus tantangan dari sisi pendapatan masyarakat. Tentu dengan naiknya pendapatan masyarakat ada kecenderungan bahwa permintaan akan berbagai produk, baik itu barang maupun jasa, tentunya juga akan terus meningkat. Namun sebaliknya, jika pendapatan masyarakat itu mengalami penurunan, tentu efek yang bisa dirasakan secara cepat adalah maka permintaan akan barang-barang konsumsi atau jasa-jasa konsumsi di tengah-tengah pasar yang ada, maka pun demikian akan mengalami penurunan. Nah, oleh karenanya, pemerintah perlu mengambil segala kebijakan terutama untuk terus meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu hal yang perlu diapresiasi dari pemerintah adalah di setiap daerah, terutama yang mengatur bagaimana pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor manufaktur maupun non-manufaktur. Oleh karenanya, pemerintah mendapatkan apresiasi dari para pihak agar terus menjaga irama untuk mengambil segala kebijakan demi peningkatan pendapatan masyarakat. Pun demikian, di beberapa daerah perlu menggalakkan kembali bagaimana merangsang anak-anak muda, mahasiswa, pelajar untuk memulai belajar berwirausaha. Dengan harapan mereka pada saatnya nanti tidak hanya bergantung kepada orang lain, namun justru mereka bisa menolong dirinya sendiri dengan membuka lapangan pekerjaan. Syukur-syukur bisa mengajak teman-temannya atau orang lain untuk membantunya dalam berwirausaha. Kemudian setelah faktor yang pertama tadi mempengaruhi tentang permintaan, yaitu tentang harga barang dan tingkat pendapatan, faktor yang ketiga adalah selera. Ini juga dapat menjadi pemicu dari peningkatan atau justru penurunan dari permintaan berbagai produk yang ada di masyarakat. Selera masyarakat ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena berhubungan dengan tren, dengan budaya dan sebagainya. Namun saat ini yang paling menonjol adalah berdasarkan kepada tren, mengingat kehidupan masyarakat saat ini sudah tidak bisa dipisahkan dari dunia digital. Artinya apa? Hampir semua penduduk di Indonesia yang berusia produktif, bahkan mulai dari anak-anak SD saat ini sudah memanfaatkan berbagai fitur yang ada di berbagai merek atau jenis gadget atau handphone. Dengan segenggam tangan saja, maka seluruh penduduk Indonesia yang memegang HP sudah mampu berkomunikasi, bahkan melakukan berbagai transaksi dalam bentuk-bentuk bisnis, meskipun hanya dalam yang sifatnya sederhana. Seperti sebagai contoh, saat ini sedang musim kemarau, banyak sekali saudara-saudara kita di beberapa daerah yang mengalami
iklim yang cukup panas sehingga merangsang berbagai pihak untuk terus membuka gerai, terutama kuliner berbagai minuman, dan itu sah-sah saja mengingat memang kondisi iklim sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kita semua merasakan beberapa waktu terakhir ini panas sudah begitu menyengatnya, maka konsekuensinya adalah tingkat kebutuhan atau permintaan dari berbagai sektor kuliner, terutama sektor minuman, akan meningkat tajam. Kemudian yang keempat adalah jumlah penduduk. Ini juga mempengaruhi tingkat permintaan. Selain ketiga faktor tadi di muka, yaitu tentang harga, kemudian yang kedua tingkat pendapatan, dan yang ketiga adalah selera masyarakat. Dan yang tidak boleh dilupakan atau diabaikan adalah tentang jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, tentu ini berlaku hukum probabilitas, di mana semakin banyak penduduknya, besar kemungkinan mereka akan banyak atau lebih banyak mengkonsumsi berbagai kebutuhan maupun keinginan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan atau keinginan para konsumen. Oleh karenanya wajar jika beberapa daerah dengan jumlah penduduk yang begitu besar, apalagi di era yang sekarang terbuka, di era pasar bebas, semakin banyak negara yang berangan-angan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, terutama dengan pembukaan jalur-jalur industri baru, maka ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, adanya pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang efeknya akan berdampak positif kepada yang namanya peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga wajar kalau negara kita di berbagai provinsi pun semakin banyak dan semakin bergairah dalam dunia bisnis. Nah, itu tadi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi sisi permintaan akan berbagai produk yang harus disediakan oleh produsen demi memenuhi kebutuhan ataupun keinginan para konsumen. Nah, kita melangkah lebih jauh lagi, yaitu kita berbicara tentang jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan berdasarkan kuantitas atau jumlah. Ini biasanya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu permintaan yang bersifat individual dan yang kedua adalah permintaan pasar. Artinya apa? Permintaan jenis yang pertama atau yang berdasarkan jumlah atau kuantitas ini dihitung atau dianalisis berdasarkan berbagai kebutuhan atau keinginan yang melingkupi hanya bersifat individu atau orang per orang. Dan yang kedua yaitu yang berlaku dalam tataran lebih besar lagi, yaitu pasar atau gabungan dari berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam artian individu-individu digabungkan. Kemudian jenis permintaan yang kedua setelah yang berdasarkan jumlah atau kuantitas tadi adalah berdasarkan kepada daya beli. Nah, ini yang berkaitan dengan daya beli ini akan sangat berkaitan sangat erat dengan tingkat pendapatan masyarakat tadi. Oleh karenanya dengan industrialisasi tentu pemerintah berharap akan semakin meminimalisasi angka pengangguran yang efeknya akan mengurangi demikian rupa kemiskinan yang masih melanda beberapa daerah yang ada di Indonesia. Apalagi di beberapa daerah masih terdapat angka kemiskinan yang bersifat ekstrim. Oleh karenanya menjadi tantangan kita bersama untuk duduk bersama kemudian memikirkan berbagai langkah atau konsep yang bisa diejawantahkan demi meningkatkan daya beli masyarakat.
Nah, itu tadi berdasarkan jenis permintaannya ada dua, yaitu berdasarkan kuantitas dan berdasarkan kepada daya beli. Nah, kalau kita berbicara tentang permintaan, kita tidak dapat memisahkan dari apa yang namanya kurva permintaan. Bagi Anda yang berstatus sebagai pelajar atau mungkin mahasiswa, tentu tidak asing lagi dengan apa yang namanya kurva. Ada berbagai macam jenis kurva yang perlu Anda pelajari sehingga Anda tidak hanya bisa membuat atau menyusunnya, tapi juga harapannya Anda semua bisa menganalisis dari berbagai kurva itu menjadi sebuah pokok pikiran yang perlu mendapatkan penanganan atau solusi yang paling baik. Nah, karena kita hari ini berbicara tentang permintaan, tentu kita akan berbicara tentang kurva permintaan. Ada satu hal yang menjadi ciri khas dari kurva permintaan, yaitu kurva itu akan bergerak cenderung lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Ini berkaitan dengan hukum permintaan, yaitu adanya kecenderungan jika terjadi kenaikan harga produk, maka akan terjadilah penurunan jumlah permintaan. Pun demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan harga barang-barang atau berbagai produk, maka besar kemungkinan permintaan dari konsumen atau masyarakat justru akan meningkat. Oleh karenanya dalam kurva permintaan ini ada hukum yang namanya hukum berbanding terbalik. Jika harga turun, permintaan naik, demikian pula sebaliknya, jika harga naik, permintaan akan turun. Apakah hal itu berlaku mutlak? Tentu saja dalam dunia bisnis tidak ada yang berlaku mutlak. Oleh karenanya ada beberapa kekecualian yang dinamakan dalam teori permintaan ini adalah elastisitas dalam bidang permintaan. Ada sedikit pembiasan-pembiasan dari hukum permintaan yang mana itu terjadi berdasarkan kasualistis. Artinya dalam hal-hal khusus masih terdapat peluang dan ruang untuk tidak berlakunya hukum permintaan yang disebut dengan elastisitas permintaan, atau dalam bahasa mudahnya adalah kurva yang resminya, bahasa tanda kutipnya resminya dari permintaan dari kiri atas atau kiri atas ke kanan bawah dapat bergeser baik ke arah positif maupun negatif. Sebagai contoh real adalah jika seseorang memilih pilihan ada dua produk, sesuai dengan hukum permintaan tadi, jika terjadi harga itu turun, maka dia akan melakukan pembelian yang semakin banyak atau semakin intens. Namun jika terjadi hal-hal di mana harga produk yang dia butuhkan itu mengalami penaikan atau peningkatan harga, maka dia akan mengerem dalam melakukan aksi pembelian. Namun ada kalanya ada seseorang yang meskipun harga yang dia butuhkan dari produk-produk itu mengalami peningkatan, dia akan tetap membeli atau melakukan aksi pembelian. Sebagai contoh, dalam keseharian kita tentu tidak bisa dipisahkan dari bahan bakar minyak. Kita tahu dalam pemasaran dunia BBM, pemerintah dengan Pertamina dan perusahaan-perusahaan swasta yang lain menyediakan berbagai macam jenis bahan bakar minyak. Ambil contoh adalah bensin. Di pasaran pemerintah menyediakan bensin yang beroktan 90 yaitu Pertalite. Tapi pemerintah juga ada menyediakan yang non subsidi yaitu Pertamax, di mana yang Pertamax ini disesuaikan dengan harga keekonomian. Artinya apa?
pemerintah menetapkan harga itu berdasarkan kepada mekanisme pasar. Oleh karenanya, dalam penentuan harga Pertamax dan produk-produk yang beron tinggi, harganya cenderung fluktuatif mengikuti harga pasar dunia dalam hal perminyakan. Nah, efeknya adalah harga Pertamax tidak seperti Pertalite. Kalau Pertalite dipatok oleh pemerintah harganya 10.000 per liter. Tapi kalau Pertamax kapan saja bisa mengalami kenaikan. Nah, sebagian konsumen yang sudah kadung tresno atau cinta dengan Pertamax, mungkin karena pandangan tentang mesin yang memang lebih sesuai dengan Pertamax, harganya naik pun mereka akan tetap membeli Pertamax, tidak akan kembali beralih ke Pertalite. Nah, ini sebagai contoh adanya elastisitas dalam bidang permintaan. Oleh karenanya pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakannya tentu akan semakin banyak produsen otomotif yang terus memproduksi berbagai tipe kendaraan, baik itu yang kendaraan roda 2 apalagi roda 4. Pun demikian dengan mesin-mesin baru itu tentunya akan lebih baik jika menggunakan bahan bakar dengan RON yang lebih tinggi. Oleh karenanya banyak para konsumen pemakai kendaraan-kendaraan yang berlabel baru tentu akan memilih Pertamax daripada Pertalite, meskipun harganya cenderung lebih gradual naik. Tapi dengan kemampuan mereka yang ada, artinya mereka memiliki daya beli yang cukup untuk memperoleh bahan itu, mereka akan tetap melakukan pembelian tanpa beralih ke berbagai produk yang harganya lebih murah. Saya kira itu yang bisa kita bahas dalam hal yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, kemudian like, dan subscribe tentunya. Terima kasih.